Sejak beroperasi tahun 2018 lalu, Farm 2 PT Greenfields yang terletak di wilayah Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar terus berurusan dengan persoalan pencemaran lingkungan limbah kotoran sapi yang dialirkan ke sungai. Akibatnya air sungai menjadi kotor dan berbau busuk, bahkan ikan-ikan juga banyak yang mati. Menyikapi hal tersebut, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke Farm 2 PT Greenfields di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Blingi, Kabupaten Blitar. Saat pertemuan, 9 orang rombongan yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Dr. Kuswanto SHM mendapat penjelasan mengenai operasional dan pengolahan limbah PT Greenfields dari Heru Prabowo selaku Head of Dairy Farm Development and Sustainability didampingi Industrial Relation PT Greenfields Sunarko. Setelah mendapat penjelasan singkat, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur menanyakan keterkaitan dengan keluhan masyarakat. Kenapa sampai terjadi protes hingga ada gugatan ke pengadilan mengenai limbah yang mencemari lingkungan. Dan sebagai pengelola perusahaan sapi perah ini, selama ini apa kendalanya Bapak? Kok katanya ada kepada masyarakat? Apa yang diberikan masyarakat? Kok katanya ada sengketa peradilan? Apa yang disengketakan? Kami ini wakil rakyat supaya tahu, Pak. Tadi saya sudah katakan berkali-kali, Bapak investor yang datang dari luar negeri, ya tentunya Bapak yang dipercaya maksud saya. Ini sudah keberuntungan buat kita. Karena dari hari ke hari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun negara Republik Indonesia selalu berharap investor masuk untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. AMDAL itu gantung, ngajukan sampai sekarang belum dijawab, belum ditolak. Gitu kan? Kalau yang AMDAL prosesnya begini Pak, kita waktu revisi ini awalnya kita melakukan follow up dengan cara mengajukan untuk melakukan revisi Pak, adendum, ya. Menanggapi hal tersebut, Heru Prabowo mengungkapkan memang ada 3 masalah, yaitu pertama, dokumen AMDAL yang harus disesuaikan yang awalnya akan dibuat adendum namun ada perubahan aturan menjadi kewenangan pusat. Namun karena ada sanksi administrasi dari DLH Provinsi kepengurusan belum selesai. Kedua, mengenai IPAL yang sudah selesai diperbaiki dan sudah dilakukan uji coba 4 kali. Namun izinnya belum ada. Ketiga, akan menerapkan pemanfaatan limbah cair, namun belum ada izin pemanfaatan limbah cair atau IPLC. Heru Prabowo menegaskan, limbah kotoran sapi atau manur yang dihasilkan dari 8.500 ekor ternak, setiap harinya sekitar 80-100 ton berupa kotoran padat dan cair, di mana yang padat diolah menjadi alas ternak dan limbah cairnya dialirkan untuk pupuk ke perkebunan. Anggota Komisi D Guntur Wahono menegaskan agar pihak PT Greenfields serius untuk menyelesaikan perizinan dan masalah limbahnya. Jangan sampai investasi yang dengan susah payah dihadirkan tidak bisa dibanggakan dan justru menimbulkan masalah. Secara bergantian, setiap orang anggota komisi yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup ini menyampaikan tanggapannya, seperti bagaimana CSR dan berapa nilainya. Kemudian sebagai cabang kedua dari PT Greenfields di Malang, seharusnya perizinan lebih mudah diurus dan dilengkapi, termasuk perusahaan sudah beroperasi 3 tahun tapi tidak punya IPAL. Sebagai perusahaan asing dengan budayanya selalu mengutamakan perizinan, namun ada keanehan mengenai perizinan yang belum lengkap. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Jawa Timur mengharapkan ke depan seluruh perizinan yang belum sempurna dan belum lengkap segera dilengkapi agar bisa memberikan manfaat untuk Kabupaten Blitar. Ya, alhamdulillah kami bagaimanapun akan menindaklanjuti segala permasalahan yang ada di masyarakat. Mendapat laporan dari masyarakat di sekitar pabrik Greenfield ini bahwa pengelolaan limbahnya belum baik. Tetapi kami di sisi yang lain juga ingin investor untuk tidak diganggu sepanjang dia benar, tidak untuk dipermainkan. Karena investor itu adalah penggerak perekonomian masyarakat yang setiap hari mesti harus kita hitung berapa investor masuk ke Indonesia. Keberadaan investor harus kita lindungi, keberadaan investor harus kita dukung.
industri-industri dengan modal-modal asing itu harus kita dukung. Tapi dengan satu syarat, jangan kemudian mengorbankan lingkungan. Hari ini kami ada pembicaraan secara khusus dengan mereka yang memang belum maksimal dalam hal pengelolaan lingkungan. Ya, begitu juga tentang perizinan, itu masih banyak yang harus dicukupi. Karena itu bukan merupakan budaya bagi orang asing yang akan berinvestasi di negara lain. Pasti yang diutamakan adalah perizinan. Ini juga terjadi suatu keanehan. Ya, toh? Kenapa persyaratan perizinannya belum terpenuhi, itu ada kekurangan. Kami itu pun memberikan saran bahwa mereka harus segera melengkapi perizinan yang belum terselesaikan. Ya, karena itu menjadi bahan permasalahan yang akan dimanfaatkan oleh para pihak. Kalau ada perizinan yang kurang, nanti ada pihak-pihak yang secara sengaja akan mengganggu, tahu titik lemahnya. Jadi itu saya kira pada prinsipnya kita tidak untuk mencari kesalahan, tetapi kita akan saling mengingatkan. Termasuk kami tadi bersama Dinas Lingkungan Hidup, ya, kami minta secara cermat mencatat apa yang masih belum terselesaikan, dibantu apa menjadi kesulitannya. Secara teknis masing-masing mempunyai teknis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Pak. Mereka sudah bergerak di industri peternakan. Ini saya kira bukan tempat ini yang pertama. Mungkin di negaranya sudah, mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia juga sudah. Mereka paham, antara lain mereka harus memisahkan antara yang cair dengan yang padat. Yang padat itu nanti sebagian dipisahkan dengan pasir, pasir dimanfaatkan lagi untuk untuk lantai daripada tempatnya hewan-hewan itu. Kemudian yang padat itu nanti dibuang di tanah-tanah kosong. Ya, tadi dari pihak pertanian menyampaikan bahwa KTNA sudah membuat MOU karena kotoran yang keras itu tadi atau yang kasar itu tadi menjadi bahan bakunya pupuk. Ya, lahan pertanian ini cukup banyak. Begitu juga kita memberikan saran, ya dikantongi saja, dibagi kepada masyarakat seblitar. Siapa yang mau ngambil untuk bisa menjadi pupuk. Ada beberapa izin yang perlu direvisi atau disempurnakan. Tadi juga sudah disampaikan, ya kita harapkan lah. Jangan sampai perusahaan itu terganggu karena ada perizinan, karena bisa-bisa oleh pihak-pihak tertentu dimanfaatkan titik lemahnya. Harapannya ini tetap memberikan suatu nilai tambah buat Kabupaten Blitar, memberikan kesejahteraan buat masyarakat di lingkungannya, bukan memberikan permasalahan. Ya, saya kira itu. Ini tadi sebetulnya kan sebagai catatan bagi Greenfield, karena ternyata ada dua persoalan yang mendasar yang mesti harus dipenuhi. Yang pertama adalah soal perizinan. Tadi sudah diperintahkan oleh Pak Ketua selesaikan perizinan. Yang kedua masalah limbah, kan itu saja. Nah, sepanjang perizinan ini terselesaikan dengan baik, sesuai dengan petunjuk perundang-undangan, kemudian masalah limbah ini sudah tidak jadi persoalan, berarti ini sudah baik. Nah, yang diinginkan beliau Pak Ketua beserta seluruh anggota DPRD Jawa Timur kerja Komisi D, bahwa nanti pada kunjungan berikutnya persoalan ini harus sudah clear, harus sudah selesai. Tidak ada perizinan yang tidak terselesaikan, harus clear. Kemudian masalah limbah harus sudah terselesaikan. Nah, kita juga nyambut apa yang sudah disampaikan oleh KTNA, nanti juga ikut membantu tentang penyelesaian pupuk, pembuatan pupuk. Jadi dari itu menjadi bahan pembuatan pupuk yang nanti juga akan terdistribusi kepada masyarakat petani. Di sini kita tangkap bahwa kesulitan pupuk juga akan teratasi kalau pengolahan limbah dari sini bisa dikelola dengan baik dan bisa terdistribusi dengan baik. Dan ini akan mengurangi biaya-biaya produksi pertanian di masyarakat. Yang pertama kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih atas kunjungan dari Komisi D ya, DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang jelas kita merasa diperhatikan ya. Kemudian disupport ya dari pernyataan tadi ya. Di sisi lain kita tetap harus melakukan pembenahan ya. Jadi saya rasa itu yang masukan-masukan tadi saya rasa bagus ya. Itu akan kita perhatikan, akan kita tidak lanjuti ya, sehingga nanti hal-hal yang masih menjadi PR kita ini bisa segera selesai. Saya rasa ini proses buat kita untuk berbenah ya, hal-hal yang menjadi keluhan itu kita perhatikan, karena itu berkaitan dengan semua proses
pembenahan tadi yang menjadi masukan dari beliau-beliau tadi, saya rasa nanti proses itu akan kita lanjutkan terus ya, sehingga hal-hal menjadi keluhan masyarakat itu bisa segera kita selesaikan.